Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur atas semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami, bawa kami, ajar kami, supaya kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Buat apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu, umat-Mu mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara. Saudara, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan apa yang kita renungkan sejak beberapa waktu terakhir, ya, tentang yang penting untuk dimengerti adalah kita mau belajar mengenal karakter Tuhan kita. Ya, kenapa kita harus belajar mengenal karakter Tuhan kita? Karena seperti yang firman Tuhan katakan di Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal karakter, tidak mengenal Allahnya. Saudaraku, pengenalan akan Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Saya katakan sekali lagi ya, pengenalan akan Tuhan itu adalah memahami, mengenal karakternya. Bukan sekedar agama, pengetahuan, ya, bukan sekedar ilmu pengetahuan. Nah, saudaraku, gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan perlu betul-betul mengenal karakter Tuhannya. Ada waktu-waktunya. Saya ingat betul pada waktu tahun kemarin saya kena COVID, dan pada waktu saya kena COVID, saya sempat 4 hari dirawat di rumah sakit. Pada waktu saya dirawat di rumah sakit, tidak seorang pun bisa menjenguk saya, keluarga sekalipun tidak bisa menjenguk, ya, karena itu peraturan dari rumah sakit, peraturan memang untuk keamanan semuanya. Dan pada waktu seperti itu, padahal itu momen-momen yang kita betul-betul butuh dukungan orang lain. Tubuh menjadi lemah, pikiran kalut, karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Saya sempat sampaikan ke beberapa orang, saya bahkan sempat tulis surat wasiat, saudaraku, karena saya pikir saya bisa lewat. Nah, saudaraku, dirawat di rumah sakit dalam keadaan betul-betul nggak punya pengharapan. Satu-satunya yang saya bisa andalkan adalah saya mengenal siapa Tuhan saya mengenal karakter Tuhan saya. Dan itu cukup untuk membuat saya tenang. Jadi saya lewati hari-hari itu karena saya belajar. Kadang-kadang kita mau berdoa dalam keadaan seperti itu, tubuh ini nggak kuat berdoa, nggak punya kekuatan sama sekali, nggak punya keinginan untuk berdoa karena betul-betul lemah. Dan dalam keadaan seperti itu, udah kita cuma bisa rest in God gitu ya, betul-betul berteduh di bawah naungan Tuhan. Dan itu satu-satunya yang bisa saya andalkan pada waktu itu. Nah, saya berdoa supaya setiap saudara juga mengenal karakter Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, sebab ada waktunya saudara harus berjalan sendirian. You have to walk alone. Nah, saudaraku, minggu lalu kita melihat dan belajar mengenal karakter Tuhan kita dari penciptaan hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya, saudara juga masih ingat, saya sedikit review sedikit ya. Kita melihat, kita belajar ini dari secara paralel tentang atribut hakikat yang Tuhan munculkan pada waktu Dia menciptakan karya penciptaan pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Tapi juga kita melihat secara kasat nyata apa yang terjadi di milenium yang terjadi di milenium pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika saya bicara tentang milenium, saudara harus bisa melihat ini dari kacamata yang berbeda, ya. Karena begini, semua kita di Indonesia maupun di seluruh dunia, kecuali di Israel, kita menganut faham atau menganut kalender internasional, Gregorian calendar, itu yang kita kenal saat ini, hari ini adalah tahun 2022. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa kalender itu dimulai pada saat Kristus dilahirkan.
Nah, sebelum Kristus dilahirkan, kalender itu mengenal yang namanya BC atau before Christ. Dan kemudian setelah itu ada yang namanya AD atau Anno Domini, the year of our Lord. The year of the Lord. Ini dihitung sejak Kristus lahir terus ke depan. Ya. Jadi ada yang namanya before Christ dan Anno Domini atau after Christ gitu ya. Jadi kalender Yahudi itu menggabungkan keduanya. Sehingga sekarang menurut penanggalan kalender Yahudi itu adalah tahun 5782. Sudah tahu ya, sejak September tahun lalu kita masuk ke tahun sejak Rosh Hashanah tahun lalu itu adalah tahun 5782, tahun yang disebut sebagai tahun Peh Bet ya. Dan kita sudah lihat itu semua, tapi sekarang kita mau kembali renungkan kebenaran ini. Jadi karakter yang Tuhan munculkan itu didukung dengan kejadian-kejadian yang dimunculkan di milenium yang corresponding. Ya, di penciptaan hari pertama Tuhan menampilkan karya penciptaan Let There Be Light. Jadilah terang, berlaku umum untuk semuanya. Tuhan tunjukkan itu adalah hakikat di mana Dia menyatakan I am the God of love. Tuhan yang mengasihi. Semua, Tuhan kasih semua orang. Kaya, miskin, bahkan firman Tuhan katakan Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa sekalipun. Tetapi pada hari kedua, kemudian di hari pertama itu, di milenium pertama kita melihat contoh-contoh bagaimana sampai sebelum Nuh yang berlaku adalah hukum kasih. Semuanya sekedar God is loving. Gitu ya. Kemudian pada hari kedua Tuhan mulai melakukan pemisahan antara air di atas, air di bawah. Pada hari kedua dia mulai menyatakan dirinya, I am the God of justice, the God of judgment. Dan pada hari kedua itulah Tuhan menyatakan sesuatu hakikat daripada dirinya. Sekalipun dia Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi, tetapi dia juga Allah yang mengadili, Allah yang taat kepada hukum-hukum. Dan pada hari kedua, di milenium kedua, kita melihat muncul tampil orang-orang seperti Nuh. Dan pada zaman Nuh, Tuhan mulai melakukan penghakiman. Ya, mulai memisahkan. Dan media yang Tuhan pakai adalah air untuk memisahkan orang fasik dan orang benar. Di milenium ketiga, di hari ketiga, Tuhan katakan jadilah tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan ini berbicara tentang beraneka ragam tumbuh-tumbuhan ini berbicara mengenai perpaduan antara hakikat hari pertama dan hari kedua. Dan itu yang disebut the God of compassion atau God of mercy. Nah, saudaraku, kita udah melihat tiga hal ini minggu lalu. Saudaraku, ketiga-tiganya itu benar. Jadi saudara perlu melihat dan mengenal Tuhan secara utuh. Dia memang Allah yang mengasihi. Yes and amen. Tapi dia juga Allah yang menghakimi. Dan itu juga benar. Dia the God of justice. Jadi diajar manusia untuk tidak sembarangan, tidak bermain-main dengan kasih Tuhan. Karena ada pengadilan Tuhan. Ya. Dan ini orang dituntut menjadi sungguh-sungguh dan tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dan di hakikat yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang sangat penuh dengan belas kasihan. Dari pelayanan Yesus dia tunjukkan berkali-kali bagaimana dia selalu didorong dan dibentuk atau digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat lebih jauh lagi. Coba kita lihat Daniel, Yafet ya. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Ini hari keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Sekali lagi, menunjukkan masa-masa yang tetap. Dan hari-hari dan tahun-tahun.
Dan sebagai penerang pada cakrawala itu, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Amin. Saudara, kita tahu bahwa sebetulnya terang itu sudah ada pada hari pertama. Sebab itulah yang Tuhan tampilkan, munculkan di hari pertama. Let there be light. Tetapi pada hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Bukan menciptakan terangnya. Tuhan menampilkan benda-benda penerang. Ya, ada matahari, bulan, dan ribuan, mungkin jutaan bintang-bintang. Saudaraku, terang yang dimiliki oleh benda-benda penerang ini sebetulnya adalah terang yang sama yang dimiliki pada hari pertama. Dan sekarang dilimpahkan menjadi bagian daripada terang. Cuma bedanya sekarang untuk pertama kalinya pada hari keempat, kita bisa melihat terang itu ada wujudnya. Terang itu ada bentuknya. Bukan cuma sekedar terkena dampaknya. Dampaknya tetap sama. Radiasinya tetap sama. Namun sekarang kita bisa melihat wujud nyatanya itu seperti apa. Dari mana asal-usulnya. Sekarang secara terang-terangan Tuhan menampilkan inilah sumbernya. Gitu ya. Saudaraku, itu yang terjadi pada hari keempat. Sebetulnya apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari keempat ini? Saudaraku, tadi kita lihat bahwa Tuhan berkata pada karya penciptaan hari keempat, jadilah benda-benda penerang. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya menunjukkan waktu dan supaya terang itu tetap. Jadi pada siang, pada pagi sampai sore hari, terang itu bisa menguasai bumi dengan sinar matahari. Tetapi bukan berarti pada malam hari terang itu hilang. Sekarang sinar matahari itu terefleksi oleh sinar bulan dan bahkan bintang-bintang, ribuan bintang-bintang. Semuanya menerangi. Saudaraku, ini satu perkara yang saudara perlu mengerti. Kalau kita perhatikan betul-betul di dalam beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris digunakan kata perpetual. Perpetual itu sesuatu yang terus-menerus kekal, bergulung-gulung gitu ya. Seperti rencana Tuhan untuk menunjukkan satu hakikatnya, satu karakternya. Sekarang bukan cuma sekedar sesuatu yang nggak jelas wujudnya, tetapi Tuhan tampilkan inilah benda-benda penerang, dan ini akan terus-menerus sekalipun setelah siang berlalu. Sekarang ada waktu malam dan akan direfleksikan terang itu oleh bulan dan bintang-bintang. Saudaraku, ini menunjukkan satu karakter yang Tuhan sebetulnya berkali-kali nyatakan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Tentang siapa dirinya, tentang siapa hakikatnya. Dia adalah the God of eternity, atau Tuhan yang kekal. Saudaraku, dari perkara-perkara ini yang Tuhan tunjukkan supaya terang itu terus-menerus menyertai dan bisa dilihat. Bukan terang itu hilang sama sekali, sekalipun pada malam hari. Refleksinya, cahayanya masih bisa dipantulkan oleh bulan dan oleh bintang-bintang. Tuhan ingin menunjukkan kepada karya ciptaannya, kepada semua kita, termasuk saudara dan saya, manusia, supaya kita melihat, mengerti bahwa terang itu tidak akan pernah hilang. Tuhan tidak akan pernah hilang. Sekalipun kita mungkin mengalami waktu-waktu gelap, the dark season di dalam hidup kita, musim-musim yang gelap di dalam hidup kita. Tapi terang itu tetap bisa kelihatan.
Bulan akan memancarkan, akan menyinari, supaya semua orang bisa tetap melihat bahwa the light is still there. Bintang-bintang akan merefleksikan bahwa terang yang diterima dari matahari itu terus terefleksikan melalui apa yang mereka sudah terima, dan itu direfleksikan terus. Jadi sumbernya tetap sama. Cuma sekarang Tuhan ingin menunjukkan satu karakter baru kepada manusia. Akan ada season di dalam hidup kita. Akan ada musim-musim yang berganti. Ya. Ada waktu-waktunya kita akan merasa luar biasa. Tetapi ada waktu-waktunya you will be down there. Akan ada di tempat-tempat di lembah-lembah yang sepertinya berat gitu ya. Di waktu-waktu malam, di waktu-waktu gelap. Tetapi bukan berarti terang itu hilang. Bulan akan menunjukkan satu bukti bahwa the light is still there. Akan menjadi satu perpetual decree, satu kenyataan yang menyatakan kekekalan bahwa penyertaan terang itu akan terus-menerus melalui benda-benda penerang. Nah, saudaraku, itu adalah hari keempat. Sebetulnya apa buktinya yang terjadi pada milenium keempat sesuai dengan penanggalan Yahudi? Saudaraku, milenium keempat berarti tahun 3000 sampai tahun 4000. Ya. Nah, berarti itu tahun 1000 sebelum Masehi sampai AD, Anno Domini, the year of our Lord. Di milenium keempat ini, kita mengenal, bahkan kalender dunia mengakui, lahirlah yang namanya Kristus Yesus. Coba saudara lihat, Yesaya 60 ayat yang ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Saudaraku, bahkan Yesaya sudah menubuatkan, akan terjadi sesuatu. Matahari tidak akan pernah terbenam, dan bulan tidak akan pernah surut. Dan bahkan Tuhan sendiri akan menjadi penerang abadi bagimu. Ini perpetual decree ini bagi kita, ya, sesuatu tanda yang tetap. Saudaraku, pada milenium keempat, sejarah bumi ditandai dengan lahirnya Kristus Yesus yang menjadi terang dunia. Dan sekarang terang itu bukan cuma sekedar sesuatu yang di awan-awan yang tidak jelas, yang tidak pernah dimengerti wujudnya. Untuk pertama kalinya di milenium keempat inilah manusia bisa melihat who is God. Karena Tuhan sekarang tampil dalam wujud yang bisa dilihat dengan mata. Terang itu bukan berarti nggak ada. Terang itu sudah ada. Tapi sekarang terang itu dimunculkan supaya you can see, I can see. Matahari itu bisa dilihat. Dan pada waktu malam ada benda kedua yang menerangi bumi. Setelah Kristus pergi, dia berkata, Bapa akan menurunkan Roh Kudus bagimu, supaya engkau tidak pernah sendirian. Ada matahari, ada bulan, ada Kristus, ada Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, di dalam milenium keempat, muncullah begitu banyak yang namanya nabi-nabi. Saudara mengenal yang namanya Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya, dan terus yang lain-lain. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Pada milenium keempat, begitu banyaknya bermunculan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang dipakai seperti bintang-bintang di langit. Inilah keturunan Abraham yang mulai diorbitkan. Dan mereka menjadi menjadi begitu bercahayanya, bicara atas nama Tuhan. Dan berkata-kata sama hampir seperti Tuhan. Karena mereka memunculkan kemuliaan Tuhan. That happened dan dimulai pada milenium keempat. Nah, saudaraku, inilah yang sebetulnya firman Tuhan ajarkan bagi kita, bagi saudara dan saya. Ya, nanti kita lihat lebih jauh lagi. Sekarang kita coba lihat apa yang terjadi pada hari kelima. Saya akan touch base aja karena saya mau konsentrasi di bagian lain. Coba kembali ke Kejadian 1, perhatikan ayat yang ke-20 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup,
dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambahlah banyak dan penuhilah air dalam laut. Hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Amin. Saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan kebenaran ini. Ya. Terkadang saya heran. Ini mungkin coba saudara boleh unmute, saudara punya apa namanya? Saya ingin bertanya. Terkadang saya pribadi, saya itu heran. Cara berpikirnya Tuhan. Tuhan ciptakan pada hari kelima segala jenis binatang, termasuk binatang-binatang melata. Salah satu binatang melata itu akan menjatuhkan manusia di Taman Eden. Sudah tahu ya, bagaimana iblis masuk dalam bentuk ular untuk membujuk dan menipu Hawa. Akhirnya Hawa makan buah yang terlarang dan memberikan kepada suaminya. Saudaraku, saya pribadi saya bertanya-tanya. Kadang-kadang nih saya pribadi. Kenapa Tuhan ciptakan binatang-binatang yang menurut saya sama sekali nggak ada perlunya? Satu contoh, nyamuk malaria, gitu ya. Atau segala nyamuk deh. Untuk apa Tuhan ciptakan nyamuk? Atau binatang yang menjijikan, yang paling menjijikan buat saya itu adalah binatang tikus. Kenapa Tuhan ciptakan tikus? Atau binatang-binatang lain yang saudara mungkin berpikir nggak ada gunanya sama sekali. Menurut saudara kenapa Tuhan lakukan semua itu? Coba saya boleh dengar satu dua orang yang bisa memberikan satu pernyataan. Ada saudara? Siap, boleh di-unmute saudara. Untuk mengetes ketaatan manusia terhadap peraturan yang Tuhan berikan. Oke, puji Tuhan. Ada lagi saudara yang ingin sampaikan? Untuk ini, halo, shalom, Ya, silakan. Pak. Ya, silakan Pak Edi. Ya, kalau pendapat saya itu memang diciptakan Tuhan untuk sebagai ekosistem ya. Kalau sekarang ya, pasti itu ada manfaatnya satu sama lain ya. Menurut saya ya saya pikiran awam ya. Pasti ada gunanya walaupun buat kita menjijikkan, katakan begitu ya. Mungkin buat ular jadi makanan gitu ya. Kayak ya buat ular makanan. Sate. Jadi ada apa istilahnya mata rantai ya, mata rantai makanan lah. Ya, menarik, saudara. Nah, that's good ya. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat dari satu sisi pandang yang sebetulnya mencerminkan tentang karakter dan hakikat daripada Tuhan, atribut yang Dia ingin tampilkan. Pada hari kelima, Tuhan ciptakan berbagai macam binatang. Disebut binatang ternak atau sesuatu yang kosher, sesuatu yang bisa digunakan untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, dan binatang yang tidak kosher, seperti binatang melata, gitu ya, entah itu ular dan sebagainya, sesuatu yang sangat tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan sebetulnya. Nah, tapi Tuhan ciptakan dan bahkan Tuhan izinkan semuanya itu berdampingan. Sudah bisa bayangkan nih. Nah, Tuhan ini berlaku sedemikian rupa pada hari yang kelima. Tuhan biarkan itu terjadi, gitu ya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat hal yang sangat membedakan. Mungkin kita nggak akan baca kembali lagi dari kitab Kejadian 1 tadi. Tapi kalau saudara perhatikan Kejadian 1 dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, ada sesuatu yang sangat menarik. Saudara nanti bisa lihat lagi.
pada hari ketiga dan hari kelima, Tuhan tidak katakan jadilah terang, jadilah cakrawala. Pada hari ketiga, Tuhan berkata gini, let the earth bring forth the plant. Biarkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pada hari kelima, Tuhan juga lakukan hal yang sama. Let the earth bring forth the animals. Biarkan, hendaklah bumi menampilkan binatang-binatang ini. Saudaraku, ini sesuatu saya coba lihat dari beberapa terjemahan. Ternyata sama memang. Bahwa pada hari ketiga dan pada hari kelima, Tuhan hanya berkata, biarkan bumi memunculkan hal-hal tadi. Saudaraku, berkali-kali dalam Alkitab, bumi itu bicara tentang manusia, tentang saudara dan saya. Pada hari ketiga, ketika Tuhan menunjukkan hakikatnya tentang Allah yang bermurah hati, Allah yang penuh dengan compassion, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada manusia, kepada saudara dan saya. Compassion, murah hati, itu adalah masalah choice, masalah pilihan. You have to choose. Apakah saudara mau bermurah hati, mau penuh dengan belas kasihan, atau tidak? Pada hari kelima, Tuhan juga lakukan hal yang sama. Let the earth bring forth the animals. Ada binatang-binatang yang kosher, yang bisa digunakan untuk tujuan Tuhan. Ada binatang-binatang yang tidak kosher, yang tidak mungkin digunakan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. But that's the choice. Let the earth bring forth the animals. Saudaraku, pada hari kelima, Tuhan tunjukkan satu hakikat, satu karakter yang sangat luar biasa. Saudara terima dulu ini, nanti saya jelaskan ya. Pada hari kelima, Tuhan tunjukkan tentang dirinya. Siapa dirinya? Dia adalah Allah, the God of faithfulness. Saudaraku, sepanjang Alkitab, saudara tidak akan kehilangan kesempatan untuk melihat bahwa satu hakikat, satu karakter yang begitu kental dengan Tuhan adalah faithfulness, kesetiaan. Tuhan itu, dan itu pilihan bagi Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Being faithful, it's a matter of choice. Saudara harus memilih, apakah saya mau being faithful atau tidak, gitu ya. Kalau kita gunakan logika, kita gunakan akal sehat, kita gunakan kondisi yang terjadi, ya, tentu kita punya beribu-ribu alasan untuk tidak being faithful, untuk tidak setia. Ada banyak alasan dalam segala perkara. Oh, dia begini, dia begitu, dan sebagainya. Segala perkara. Dalam segala aspek, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan sebagainya. You have thousands of reasons. Tetapi hari ini kita akan belajar satu hakikat. Tuhan juga punya ribuan alasan not to be faithful, but he choose to be faithful. Dia memilih untuk menjadi setia. Bahkan ini menjadi satu karakter dalam dirinya. Ya. Wahyu 19 berkata tentang nama Tuhan. Dikatakan ada Yohanes melihat satu pribadi, namanya adalah yang setia dan yang benar. Jadi kesetiaan itu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Bahkan namanya pun disebut sebagai yang setia. Saudaraku, pada hari kelima, Tuhan tampilkan binatang yang perlu dan bisa digunakan untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Dan binatang yang tidak halal, yang tidak kosher, yang nggak ada gunanya untuk kemuliaan nama Tuhan. But kedua-duanya dibiarkan tumbuh berdampingan. Saudaraku, that is his faithfulness. Ada beberapa mungkin kita, kalau kita mau belajar tentang karakter Tuhan. Salah satunya Asaf. Ya, di Mazmur 73, Asaf sempat berkata begini, Tuhan, aku mau protes. Kenapa orang fasik gemuk-gemuk, orang fasik diberkati, orang fasik sehat, dan sebagainya. Sedangkan aku tiap-tiap hari kena tulah. Tapi Tuhan biarkan orang fasik tetap hidup. Mungkin saudara mengenal beberapa orang. Kerjaannya menipu terus, mencelakakan orang lain, tapi tetap hidup. Bahkan umurnya panjang. Orang yang benar, yang mengasihi Tuhan, tiba-tiba dipanggil pulang, kena COVID, lewat gitu ya.
Saudaraku, saya ingin sampaikan, that's the faithfulness of God. Ini sesuatu yang nggak bisa dicerna dengan akal sehat. Tapi itu a choice yang Tuhan pilih. Dan Tuhan ingin berlaku faithful no matter what. Saudaraku, pada milenium kelima, ya, jadi di milenium kelima itu adalah di tahun 4000 sampai tahun 5000 menurut kalender Yahudi, atau tahun 0 sampai tahun 1000 di kalender internasional, di Gregorian calendar. Saudara, kita melihat munculnya orang-orang yang menurut kita kadang-kadang, kenapa Tuhan izinkan mereka muncul? Mereka memerangi kebenaran, mereka memerangi gereja Tuhan, bahkan mereka menginjak-injak hak orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Ya, di China ada satu dinasti yang muncul di abad di milenium kelima. Namanya seorang raja namanya Fusen, mungkin saudara pernah tahu. Fusen adalah dari dinasti Qin. Dia muncul, dia bermata satu. Dia disebut sebagai the one-eyed tyrant, raja yang lalim yang bermata satu. Kalau saudara pelajari sejarah, mungkin orang akan bertanya, kenapa orang seperti ini dibiarkan hidup terus dan muncul, bahkan menjadi begitu kuat, duduk di posisi-posisi yang sangat strategis, dan dia menyiksa, menekan bangsanya sendiri. Di Mongolia muncul pada abad itu, pada abad-abad itu seorang bernama Genghis Khan, ya. Orang yang begitu kejam, orang yang terus menekan, gitu ya. Di Eropa ada di Roman Empire ada yang namanya Caligula, salah satu Roman Emperor yang begitu bengisnya, begitu kejamnya. Ya. Di England ada yang namanya Cromwell, yang sampai orang-orang Inggris pun malu mengakui bahwa salah satu raja yang pernah ada yang mereka miliki adalah King Cromwell, Oliver Cromwell. Saudaraku, orang-orang seperti ini sepertinya Tuhan izinkan untuk tampil, dan Tuhan biarkan mereka hidup berdampingan. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Saudaraku, nanti kalau saudara, karena waktunya, nanti kalau saudara lihat ya, ada satu satu hal yang sangat sulit untuk difahami, ya, cara Tuhan bekerja. Nah, mungkin kita lihat deh sebentar di Yehezkiel 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Saudaraku, saya ingin jelaskan sedikit apa yang dimaksudkan di ayat-ayat ini. Ini cara berpikir Tuhan yang buat saya nggak rasional, nggak masuk akal. Ada waktunya umat Tuhan itu mengingkari perjanjian yang kudus dengan Tuhan, dan mereka menginjak-injak kesakralan hukum sumpah yang mereka ikat dengan Tuhan. Dan cara Tuhan menegur mereka adalah justru dengan meneguhkan perjanjian itu, dengan menggenapi isi janji itu. Cara Tuhan merangkul mereka kembali, yaitu dengan terus berlaku setia kepada mereka. So, waktu saya baca ayat-ayat ini, saya diingatkan kepada satu perkataan firman Tuhan di 2 Timotius 2. Coba lihat, 2 Timotius 2 ayat 11-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sudah lihat nih, ada hubungan resiprokal, ya. Kalau kamu begini, Tuhan begini. Kalau kamu begini, Tuhan juga akan begini. Tetapi ketika
kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Jadi dirinya adalah setia. Karakternya adalah Allah yang setia. Faithful God. Dan itu tidak bisa disangkali. No matter what. Apapun yang terjadi. Itulah karakter Tuhan. Dan pada hari kelima, dia menghembuskan satu nafas yang aromanya menunjukkan I am a faithful God. Sekalipun ada binatang yang tidak kosher, yang tidak ada gunanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ketidaksetiaan dipatahkan atau tidak berlakukan dengan Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk benar-benar memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada satu pasang suami istri yang menikah dan dikaruniai beberapa orang anak. Sang suami buruk rupa, istrinya cantik luar biasa. Sehingga ini menimbulkan satu kecemburuan yang membabi buta di hati sang suami. Satu ketika dia baru pulang dari kerjanya dengan sikap yang sangat membabi buta, sang suami membawa satu cairan uric acid dan disiramkan ke istrinya mengenai beberapa bagian daripada mukanya dan tubuhnya. Mukanya tidak tertolong, hancur total. Jadi sekarang istrinya jadi buruk rupa. Setelah itu suaminya meninggalkan mereka. Pergi dan tidak pernah kembali lagi. Saudaraku, begitu lama, sampai 20 tahun lebih. Akhirnya setelah semuanya berlalu, sang suami dalam keadaan habis-habisan. Dia kembali ke rumahnya. Dan dia ingin bicara dengan sang istri. Dia katakan, istriku, aku udah gak punya apa-apa. Aku udah habis total. Sekarang aku dalam keadaan sakit. Dan divonis sudah stadium terminal. Dia nggak lama lagi akan meninggal. Yang dia inginkan hanya mempunyai kesempatan untuk minta maaf dan meninggal di rumah bersama-sama istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya berkata, tidak. Kita nggak punya papa lagi. Papa yang pernah kita kenal adalah papa yang jahat dan kita udah putus hubungan. Papa meninggalkan, mencelakakan mama. Dan papa meninggalkan kita anak-anak dalam keadaan masih sangat kecil. Mamahlah yang membanting tulang untuk membiayai hidup sekolah anak-anak. Istrinya berusaha meyakinkan anak-anaknya untuk menerima papa mereka. Biar bagaimanapun ini papa kalian. Tapi anak-anak bersikeras, tidak, kami tidak mau terima papa seperti ini. Akhirnya sang istri merawat suaminya. Mereka tinggal di Boston, ada satu rumah sakit yang sangat terkenal di Boston namanya Beth Israel Deaconess Medical Center. Istrinya menempatkan sang suami di Beth Israel Deaconess Medical Center dan setiap sore pulang kerja dia mampir dan melayani, menyeka tubuh dari suaminya, merawat suaminya sampai larut malam suaminya tertidur baru dia pulang. Tiap-tiap waktu, beberapa waktu lamanya dia lakukan seperti itu. Saudaraku, singkat cerita, sang suami akhirnya meninggal. Setelah dia meninggal, semua yang datang itu hanya istri dan semua pekerja di rumah sakit. Dan semua mereka mengantar kepergian suami dalam satu ibadah singkat. Saudaraku, tukang kebun, tukang janitor, tukang ngepel rumah sakit dan sebagainya. Mereka semua meneteskan air mata dan mereka menerima Kristus hari itu. Ditanya oleh beberapa orang, kenapa kamu begitu tersentuh? Kenapa kamu mau terima Tuhan hari ini? Dia bilang, karena setiap hari, selama beberapa waktu lamanya, we have seen the gospel in flesh and blood. Kami melihat Injil dalam darah dan daging. Bagaimana seorang istri yang setia terus merawat, mengampuni, dan menerima suaminya apa adanya. Saudaraku, unfaithfulness hanya bisa dikalahkan dengan being faithful.
Itulah cara Tuhan menerima umatnya yang tidak setia, yang memberontak. Di kitab Yeskil, kalau saudara nanti lihat kembali Yeskil 16, saudara akan terheran-heran cara Tuhan bekerja, cara Tuhan berpikir. Karena Tuhan katakan, sekalipun kau tidak setia, I will remain faithful. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. That's the 5th day. Dan pada hari kelima, kejahatan yang terjadi terus-menerus, Tuhan tetap izinkan itu terjadi. Untuk menunjukkan satu pernyataan ini, I am a faithful God. Dan kepada gerejanya, Tuhan terus pelihara gerejanya, sekalipun menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Kita masuk lebih jauh lagi, saudara. Coba lihat sekarang Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Saudaraku, pada hari ke-6 ada satu hal yang sangat membingungkan buat saya. Ya. Di semua hari-hari yang sebelumnya, Tuhan hanya berkata, jadilah, hendaklah, terus seperti ini. Tetapi pada hari ke-6, dia melakukan satu karya penciptaan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau seandainya dia seorang pekerja, dia gulung lengan tangan bajunya. Dan kemudian dia mulai kotori tangannya sendiri. Dibentuk dari tanah liat. Satu bentuk ciptaan yang berbeda. Dihembuskan nafas. Dan tanah yang dibentuk ini, blueprint-nya, cetakannya adalah dirinya sendiri. Jadi seperti seorang pelukis, melukis dirinya sendiri, melukis wajahnya sendiri. Tuhan membentuk manusia sesuai dengan peta dan teladannya dia. Sesuai dengan image dan karakternya Tuhan sendiri. Saya ingin bertanya kepada saudara, coba saudara boleh sharingnya. Menurut saudara, kenapa Tuhan ciptakan manusia menurut peta dan karakter dia? Apa yang Tuhan harapkan? Kenapa harus diciptakan dengan blueprint cetakannya adalah dirinya sendiri? Why? Boleh ada yang mau sharing? Ayo silakan. Supaya manusia yang diciptakannya itu bisa menguasai menguasai, memelihara dan mengembangkan apa yang sudah diciptakan Tuhan, bisa memanage bumi yang diciptakan Tuhan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Sekarang kalau seandainya Tuhan ciptakan manusia dengan wajah gajah dengan belalai, apakah tidak bisa berkuasa? Toh tetap bisa berkuasa. Seandainya Tuhan berikan wewenang kepada manusia gajah-gajahan ini untuk berkuasa. Tetapi kenapa Tuhan harus ciptakan manusia sesuai dengan peta dan karakter dia, dengan wajah dia, dengan sifat dia? Karena untuk bisa memanage, berkuasa, itu diperlukan akal, diperlukan seandainya Tuhan berikan akal kepada gajah, Tuhan toh maha kuasa. Pertanyaannya adalah, kenapa harus wajahnya wajah Tuhan dan karakternya karakter Tuhan? Ya, karena Tuhan sendiri yang akan melimpahkan semua kewenangannya dan sifat-sifat Tuhan yang ada itu kepada manusia ini. Jadi berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Karena Tuhan tidak bermuka gajah atau bermuka singa. Jadi boleh ada yang lain yang saya boleh tambahkan ya. Mungkin begini,
manusia itu satu-satunya yang diciptakan oleh Tuhan, dengan Tuhan Mempunyai membentuk. akal. Kalau yang lain itu Tuhan hanya cukup berfirman, jadilah, 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 dan itu jadi. Jadi kalau kita ini adalah satu-satunya yang benar-benar diciptakan dengan Tuhan itu berusaha, tidak hanya mengucapkan, tapi melakukan sesuatu yang membuat kita jadi gitu loh. Jadi maka karena dia membentuk, itu dia membuat dan membentuk dengan figur yang ada pada dirinya sendiri. Kalau yang lain dia hanya bilang jadilah tumbuhan, jadilah hewan, jadilah terang, jadilah, dan jadilah itu. Mungkin kalau pendapat saya itu. Oke, puji Tuhan. Ada mungkin satu lagi? Boleh saya? Silakan Pak Edi. Kalau pendapat saya, tadi kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah ya. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dengan keadaan yang sempurna dan cakep dan cantik lah gitu ya. Itu kita tidak bisa pungkiri ya. Nah jadi ini adalah untuk Allah sendiri yang tadi dikatakan Pak Steven adalah kesetiaan ya, faithfulness adalah tadi supaya manusia itu juga memuliakan Allah dengan sifatnya, karakternya yang utama sama dengan Allah sendiri, yaitu kasih tadi, ada adil, kasih, kuasa, dan hikmat. Itu 4 sifat Allah yang utama ya, yang seimbang, yang balance, yang saya kalau nggak salah, kita kalau hanya menunjukkan kasih tapi tidak adil, atau kita menunjukkan kasih tapi kuasanya yang ditonjolkan, itu menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi kalau menunjukkan keseimbangan sifat-sifat atau karakter tadi yang diciptakan Allah untuk manusia tadi, ya itu adalah sempurna. Jadi ini akan memuliakan Allah sendiri. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya, terima kasih semua pendapat-pendapat yang baik ya, luar biasa. Saya ingin sampaikan gini. Saudara harus lihat, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan kebenaran ini dari kacamata tujuan Tuhan yang ingin merefleksikan karakternya. Satu hal, satu perkara, kenapa Tuhan ciptakan manusia according to His image and His character, sesuai dengan pola wajahnya Tuhan dan karakternya Tuhan, supaya Tuhan bisa menunjukkan satu karakternya, yaitu He is the God of communion. Tuhan yang rindu bersekutu. Saudaraku, orang yang sehat, dia butuh manusia untuk menjadi pendamping, untuk bersekutu. Saudara mencintai anjing, katakanlah. Saudara tidak akan mengawini anjing. Saudara tidak akan bersumpah setia dengan anjing seumur hidupmu. Saudara suka tanam tanaman, saudara tidak akan mengawini pohon jagung atau pohon duren atau apapun. Saudara hanya menikmati itu sebagai fasilitas untuk menunjang saudara. Saudara butuh manusia yang seimbang dengan saudara, yang wajahnya juga manusia, yang psychologically bisa diajak bicara seperti manusia, yang karakternya juga sama. Saudara pernah sadar? Seringkali kalau saudara mau melihat suami istri, itu hampir mirip-mirip. Karakter suami, karakter hampir mirip-mirip. So, kalau nggak mirip, kalau mereka udah pacaran sekian lama, pasti akan pecah. Karena apa? Karena nggak cocok. Tuhan ciptakan manusia untuk menunjukkan, I am the God of communion. Aku ingin bersekutu dengan yang satu ini. Dengan karya ciptaan yang satu ini. Dia akan menjadi kaki tanganku untuk seperti tadi Ibu Moya katakan, untuk memanage bumi dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah so that he or she and I can have communion. Bisa bersekutu. Saudaraku, setiap mungkin di gereja lain-lain berbeda, di kita setiap awal bulan kita menerima yang namanya perjamuan kudus. Tujuannya apa? Supaya tubuh dan darah Tuhan itu manunggal
memperingati kemanunggalan antara manusia dengan Tuhan. Saudaraku, ini adalah bagian karakter yang sangat-sangat penting dari Tuhan. Kalau saudara gagal untuk memahami atau mengenal karakter yang satu ini, saudara akan menjadi manusia yang hanya sekedar beragama, but not necessarily bertuhan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Agama tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Tuhan menyelamatkan saudara. Orang perlu diatur hidupnya. Itu agama. Tetapi orang perlu Tuhan untuk hidup. Dan Tuhan membutuhkan manusia untuk berkomunikasi, untuk berkomun dengan manusia. Saudaraku, ini satu karakter penting supaya saudara betul-betul mengetahui dan mengenal. Mark Twain berkata begini, ada dua hari penting dalam hidup manusia. The day you were born, hari di mana saudara dilahirkan, and the day you find out why. Hari di mana saudara menemukan kenapa saudara lahir. Bagi masing-masing kita, ada tujuan pribadi. Kenapa saya seperti ini, kenapa saya ditempatkan di sini, kenapa saya menjadi, katakanlah, insinyur, dokter, atau pengacara, atau siapapun. There must be a reason. Pasti ada tujuan Tuhan. Tetapi secara keseluruhan, gereja Tuhan, kenapa saudara diselamatkan? Supaya saudara dan Tuhan bisa berkomun bersama-sama, bisa bersekutu bersama-sama. Kenapa kita datang beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan? Supaya terjadi komun antara manusia dengan Tuhan. Ada seorang ibu yang sudah ditinggalkan suaminya, dan kemudian ibu itu satu kali jatuh dan kakinya menjadi lumpuh. Dia tinggal bersama dengan seorang anaknya laki-laki. Katakanlah namanya si Udin. Dipanggil oleh maminya, Udin sini. Mami mau pesan, tolong kamu buatkan mami satu cangkir teh tawar setiap pagi, siang, dan malam. Udin anak yang uhau, tiap hari, 3 kali sehari, tanpa pernah gagal, selama 30 tahun lebih. Udin melayani maminya dengan begitu setianya. Pagi-pagi dia bawa teh hangat buat maminya. Siang hari dia bawa teh hangat buat maminya. Malam sebelum tidur dia bawa teh hangat buat maminya. Tiap hari, selama 30 tahun. Satu kali Udin menemukan bahwa ternyata maminya tidak pernah meminum tehnya. Satu kali Udin duduk bersama maminya, dia kata, Mami, aku mau tanya, kenapa Mami nggak pernah meminum teh yang aku buatkan? Maminya dengan santai berkata, Mami nggak suka teh. Loh, kalau Mami nggak suka teh, kenapa Mami minta teh tiap hari, pagi, siang, dan malam? Kenapa Mami minta aku buatkan teh tiap hari, 3 kali sehari? Maminya menatap wajah Udin dalam-dalam. Dia katakan, Udin, Mami minta kamu buatkan teh, supaya kamu bisa datang ketemu Mami. Dan supaya Mami dengan kamu bisa bercakap-cakap, bicara. Bisa terjadi satu fellowship antara Mami dengan kamu. Tapi kamu nggak punya waktu, kamu cuma bawa teh, lalu ditaruh di ranjang Mami. Siang hari kamu bawa teh lagi, kamu bawa dan kamu pergi. Malam menjelang tidur kamu bawa teh, and then you go. Tiap hari. Dia miss the opportunity selama 30 tahun lebih. Padahal tujuan sang mami adalah supaya Udin bisa berfellowship bersama-sama dengan maminya. Do you know the purpose of your God? Tujuan Tuhan menempatkan saudara di satu gereja. Tujuan Tuhan memberikan satu pelayanan buat saudara. Tujuan Tuhan membiarkan saudara dan saya masih tetap hidup sampai hari ini. Tujuannya bukan supaya saudara beragama. Tujuannya bukan saudara datang ke gereja dan menyembah Tuhan, bawa perpuluhan, bawa persembahan dan sebagainya. Tujuannya bukan seperti itu sama sekali. Itu cuma sekedar ya kanan kirinya. Tapi tujuan utamanya adalah supaya saudara dan Tuhan bisa berfellowship. Tuhan ciptakan manusia berbeda dengan semua ciptaan yang lainnya. Tuhan persiapkan segala-galanya. Lalu manusia ditempatkan di satu taman yang begitu indah, namanya Taman Eden. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu,
Tuhan datang mengunjungi manusia. Hey Adam, how are you doing today? Where's your wife? Tiap-tiap waktu Tuhan bercakap-cakap muka dengan muka antara Tuhan dengan manusia. Bisa saudara mengerti tujuan Tuhan? Tuhan ciptakan segala-galanya untuk menunjang, untuk membentuk satu tujuan dan menegakkan tujuan ini, yaitu the God of Communion. Nah, saya berdoa dan saya berharap mulai hari ini, tidak seorang pun dari saudara yang sudah mendengar dan belajar tentang karakter Tuhan ini, menyia-nyiakan hidup saudara dengan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, satu hal yang paling saya takutkan selama musim pandemik ini, ya, bukan karena ada 1-2 orang yang bisa kena dan meninggal. Yang saya takutkan adalah ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan purpose ini. Dia merasa tidak terlalu perlu untuk datang secara pribadi kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu, membaca firman Tuhan, supaya terjadi communion antara Tuhan dengan manusia. Saudaraku, saudara punya begitu banyak alasan dengan ini, itu, dan sebagainya. Tapi ini tujuan utama Tuhan. Tuhan ciptakan segala-galanya. Just to show, untuk ultimate-nya, tujuan akhirnya adalah supaya Tuhan bisa berfellowship bersama-sama dengan gerejanya, dengan saudara dan saya. Nah, kalau saudara sekarang sudah memahami kebenaran ini, saudara akan menjadi orang percaya yang hati-hati betul, menghargai betul. Kenapa Daud bisa berkata gini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan Allah kita. Kenapa Daud orang raja yang begitu luar biasa sampai bisa berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, let's go to the house of God. Apa hebatnya? Karena Daud sadar, that's the opportunity, supaya saya bisa commune with my God. Terjadi percakapan, terjadi fellowship with my God. Kalau enggak, saudara hanya sekedar seperti si Udin yang bawa teh 3 kali sehari without fellowship. Saudaraku, hari-hari ini ingatkan diri saudara dan saya sendiri. Tuhan ciptakan saudara dan saya. Tuhan berikan kesempatan sampai hari ini adalah supaya Tuhan bisa berfellowship bersama-sama dengan saudara. When was the last time saudara bisa bayangkan you have fellowship with God? Nah, ini satu pernyataan yang saya ingin supaya saudara renungkan betul-betul kebenaran ini. Saudaraku, setelah hari ke-6, terus kemudian Tuhan menikmati fellowship itu begitu rupa. Dan dia mengatakan, okay, I want to rest now. I want to stay in fellowship. Aku akan terus hidup dalam fellowship ini. For another 1,000 years. For another day. Gitu ya. Nah, saudaraku, ini hal yang penting untuk saudara mengerti. Sekarang saya coba ingin bicara tentang satu perkara yang beda ya. Setelah hari ke-6, lalu Tuhan beristirahat. Datanglah yang namanya hari Sabat. Selama 1 hari penuh. Atau kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara mengenal yang namanya 1000 tahun damai. Ya. Kalau hamba-hamba Tuhan berkata tentang waktu Tuhan udah makin dekat, hari zaman akhir sudah makin dekat, saudaraku, mereka tidak berbohong, karena memang betul-betul semakin dekat. Kalau 1 hari adalah 1000 tahun, hari ke-6 adalah hari terakhir Tuhan melakukan penciptaan, and then he rest, masuk ke hari Sabat. Saat ini kita berada di mana, saudaraku? Di tahun 5782. That's almost the end of the 6th year. Saudara bisa mengerti? Hampir di ujung daripada hari ke-6. Setelah itu apa yang akan terjadi? Hari Sabat. Nah, saudaraku, saya berdoa supaya saudara hari-hari ini sungguh-sungguh menghargai, menghormati Tuhan yang adalah the God of fellowship, the God of communion. Karena untuk tujuan itulah Tuhan menyatakan dirinya. I'm the God of love, I'm the God of judgment, the God of justice, I'm the God of compassion, the God of mercy, I'm the God of faithfulness. Semuanya itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa supaya Tuhan bisa berfellowship dengan saudara dan saya.
Amin. Saya akan berhenti sampai di sini. Minggu depan nanti hambanya Pak Nolvin akan bicara tentang hari Sabat. Kalau saudara ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan maksimum, kita bisa bicarakan, tapi kalau enggak saya akan tutup. Ada? Saudara bisa menangkap satu kebenaran firman Tuhan hari ini? Ada yang ingin sampaikan? Ada yang bertanya? Nggak ada, saudara ya? Pak Ada. Edi? Saya Pak. Saya Pak Yes. Stephen. Silakan Pak Edi. Ingin nanya aja, apa bedanya yang manusia yang sempurna dengan yang tidak sempurna ya? Bedanya apa ya? Gini, kalau dari kacamata kedagingan, nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika manusia dikuasai oleh Roh Kudus, maka manusia itu menjadi disempurnakan sesuai dengan rencana Tuhan. Satu contoh, hal sederhana. Firman Tuhan katakan, kuasailah lidah. Barang siapa bisa menguasai lidahnya, dia adalah sempurna. Jadi sesederhana itu, tiba-tiba seorang mantan penjahat sekalipun, kalau dia bertobat dengan tidak lagi mengucapkan kebohongan menurut perkataannya, maka dia disempurnakan, dia dianggap sempurna. Jadi sempurna itu adalah bagian daripada dimensi Tuhan. Ketika kita menerima hakikat Tuhan ini, kita disempurnakan sesuai dengan Tuhan yang sempurna. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Edi ya. Ya. Ada lagi saudara yang ingin bertanya atau ingin tambahkan sesuatu? Oke. Kalau tidak ada, mari, karena waktu juga udah hampir jam 9, mari kita siapkan hati kita, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi hamba berdoa supaya setiap perkataan ini boleh menjadi berkat dan boleh membawa umat-Mu lebih lagi mengasihi Engkau dan lebih lagi memahami, mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, supaya hidup mereka menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan, apa yang hamba-Mu tidak mampu jelaskan, biar Roh Kudus terus berkata-kata, menyinari mereka, terus membimbing umat-Mu, supaya umat-Mu dengan diri-Mu sendiri bisa berfellowship Tuhan, bisa sungguh-sungguh menggenapi tujuan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.